Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana wa ba'du. Alhamdulillah di pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita tafsir Quran surah Yusuf. Ini ayat yang ke-30 sekarang sampai dengan ayat yang ke-31. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali, perlu saya sampaikan di pembahasan yang lalu bahwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dicoba dirayu oleh istri Perdana Menteri, sampai-sampai kemudian bajunya ditarik untuk melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, yaitu melakukan kemaksiatan. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berusaha untuk meloloskan diri dari rayuan istri dari Perdana Menteri. Siapa nama istrinya? Siti Zulaikha. Jadi beliau itu tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga ketika Nabi Yusuf kemudian mencoba untuk meloloskan diri itu, pas di pintunya, kemudian ketahuanlah oleh suaminya. Jadi ketika dikejar oleh Sayyidah Zulaikha itu, kemudian pegang pintu, buka pintu, ternyata suaminya sudah datang. Dan kelihatan di situ bahwa Nabi Yusuf sedang ditarik dari belakang. Sampai-sampai beliau berdua langsung disidang. Kalian ngapain di sini? Nah, jadi kasusnya langsung dicoba untuk dileraikan. Maka kemudian raja di zaman itu siapa namanya? Kitfir, suami dari istri Perdana Menteri itu kemudian mencoba untuk melerai permasalahan itu. Ditanya kemudian. Sehingga ketika ditanya terjadi percekcokan bahwa yang salah katanya Sayyidah Zulaikha, kata Sayyidah Zulaikha, yang salah itu adalah Yusuf. Nah, di mana-mana biasanya yang rendahan, yang bawahan itu biasanya selalu keliru. Jadi walaupun benar, biasanya kalau yang rendahan bawahan itu pasti biasanya salah. Maka karena waktu itu ketika insiden itu terjadi, ada seorang anak kecil yang masih berada dalam ayunan. Nah, sehingga anak kecil yang ada di ayunan ini yang memberikan kesaksian. Maka inilah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah, anak kecil yang masih ada di ayunan, masih digendong itu kemudian bisa berbicara. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan anak kecil ini adalah, coba Anda lihat, kalau bajunya Yusuf alaihissalam itu sobeknya di depan, maka betul bahwa Yusuflah yang menginginkan untuk melakukan perbuatan mesum itu. Tapi kata si anak kecil ini, kalau yang sobek itu ternyata baju belakangnya, maka yang pengen siapa? Maka yang pengen adalah Sayyidah Zulaikha. Bayangin, di dalam kamar istri Perdana Menteri cantik, di dalam kamar hanya berdua, sampai ditarik-tarik untuk melakukan perbuatan demikian. Kira-kira kalau kamu gimana? Mau atau mau banget? Ini mubazir ini. Sudah istrinya cantik misalkan, kemudian di kamar, di ruangan itu tidak ada orang yang lain karena semua akses untuk masuk ke situ dikunci semua. Nah, maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam kemudian benar dalam posisi itu, disampaikanlah oleh si raja ini, Raja Kitfir, dipanggil, Yusuf, jangan sampai ya kejadian ini kemudian tersebar luas ke luar. Jadi cukuplah kita saja yang tahu permasalahan ini. Kemudian disampaikan kepada istrinya, andaikan bahasa kita sekarang ya, istriku sayang, kamu segera minta maaf, segera bertobat. Karena apa yang kamu lakukan itu adalah suatu kekeliruan. Maka bagaimana kemudian? Apakah kejadian ini kemudian akan viral keluar? Atau hanya cukup dalam ruang lingkup kerajaannya saja? Inilah yang akan kita coba bahas. Seperti biasa saya baca ayatnya, kemudian para pemirsa ataupun kawan-kawan yang ada di sini silakan mengulangi apa yang saya bacakan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ke-30 ya. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا Inna lanaraha fi dhalalim mubin. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن Nah, ini kalau ada nun tasdid di waqaf kemudian bacanya di situ, maka dengungnya tetap ilaihin. Nah, ini jangan dibaca ilaihin. Nah. Wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ke berapa 30 sampai dengan 31, yukhbiru ta'ala anna khabara Yusufah wa muratal azizi sya'a fil madinati wa huwa misra hatta tahdutsu bihin nasu. Nah, kemudian setelah raja atau perdana menteri ini memberitahukan kepada Nabi Yusuf agar jangan kejadian ini diekspos keluar, jangan sampai viral, ternyata tetap saja sya'a fil Madinah, langsung heboh. Jadi di Mesir itu langsung dihebohkan dengan suatu berita bahwa istri Perdana Menteri menggoda pembantunya. Wah, seru ini. Seorang istri Perdana Menteri yang digoda adalah adalah pembantunya.
Sehingga apa yang dikatakan, macam-macam lah nanti. Apalagi emak-emaknya waktu itu. Sudah. Wa qala niswatun fil Madinah. Inilah komentar pertama itu dari golongan emak-emak. Wa qala niswatun fil Madinah. Kemudian para perempuan Madinah itu saling mengatakan diskusi. Ya kalau bahasa sekarang ya mungkin bisa dikatakan gosip lah gitu. Wah ternyata itu tuh istri Perdana Menteri nggak tahu diri misalkan, masa ininya yang digoda, siapa pembantunya digoda, kayak nggak ada yang lain aja. Nah, siapa saja perempuannya ini yang mengatakan demikian, itu ternyata bukan dari golongan rakyat jelata saja, bukan dari orang-orang biasa, tapi adalah seperti pembesar-pembesarnya, orang yang juga ternama itu. Dan kemudian para pemimpin-pemimpin perempuan yungkiranna ala muraatil azizi wa huwal waziru. Mereka semua mengatakan perihal kejadian yang dimaksudkan. Apa yang mereka katakan? Imraatul azizi turawidu fataha an nafsi. Istri Perdana Menterinya itu loh menggoda pembantunya sendiri. Ini pertama yang dilontarkan oleh mereka. Kok bisa pembantu kemudian digoda oleh majikannya? Gak level lah gitu. Bahkan bukan hanya digoda saja, sampai ingin melakukan perbuatan mesum. Ya ada seorang pembantu yang sampai ditarik untuk melakukan. Kalian kan gak usah ditarik, langsung mau. Ini sampai ditarik Nabi Yusuf ini. Cuman apa yang membuat Nabi Yusuf kemudian menolak? Makanya di pertemuan yang lalu itu sudah dibahas. Jadi ketika Nabi Yusuf kan juga manusia. Dan Sayyidah Zulaikha manusia juga. Maka ketika digoda seperti itu, kata istri dari Perdana Menteri itu dikatakan, hai talak, sini dong gitu. Bahasa sekarang ya suruh rayu lah, sini dong itu. Usah berdua lagi di kamar. Kemudian keinginan Nabi Yusuf itu muncul juga. Dia kata Nabi Yusuf hendak melakukan perbuatan yang dimaksudkan. Tapi inilah salah satu bukti kenabian beliau. Kemudian beliau melihat salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir itu dijelaskan berbagai contoh ya. Ada yang ketika hendak melakukan demikian, Nabi Yusuf kemudian ditepuk dadanya oleh ayahnya. Sehingga keluarlah kemudian syahwatnya dari setiap sendi-sendi. Keluar dari sini syahwatnya. Keinginan untuk melakukan hal yang mesum itu kemudian tidak terjadi. Karena Allah tampakkan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi Yusuf di tafsir ini, tafsir Ibnu Katsir disampaikan juga, melihat ke atap itu kemudian ada tulisan, apa tulisannya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Ya. Ya jangan sekali-kali mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, dilarang, bahkan diharamkan, apalagi sampai melakukan. Kalau kita lihat apa? Karena nggak sembarangan orang bisa seperti ini di kamar berdua. Ya. Kalau kalian kan wah mubazir ini sikat. Ya kan mereka mengatakan para perempuannya istri Perdana Menteri telah menggoda hamba sahayanya atau menggoda pembantunya. Qada syaghafaha hubba. Syaghafaha hubba ini bahasa kerennya sekarang itu bucin. Nah, jadi Sayyidah Zulaikha itu sudah bucin terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Aiqat wa salahuhu ila syaghafi qalbiha. Jadi cintanya itu sudah merasuk ke dalam jiwanya. Nah sampai-sampai dia itu dibutakan oleh cintanya. Jadi gak lihat sudah mau ini pembantu atau bukan. Kalau sudah cinta, makanya benar. Ada yang mengatakan cinta itu buta. Jadi gak mandang siapa orangnya. Kalau sudah cinta sudah. Sama halnya dengan kasusnya Sayyidah Zulaikha ini. Cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kemudian inna lanaraha fi dhalalim mubin ay fi sani'iha hadha min hubbiha fataha wa murawidatiha iyyahu an nafsihi. Maka mereka berkomentar, wah istri Perdana Menteri itu kayak nggak ada yang lainnya. Dia sudah berada dalam suatu kekeliruan yang sangat nyata. Istri Perdana Menteri kemudian melakukan hal yang harusnya tidak dilakukan. Sudah viral. Emak-emak langsung bereaksi.
Bayangkan, dulu tidak ada medsos, bisa viral. Apalagi seperti sekarang. Makanya yang paling aneh di medsos itu sekarang, kejadian-kejadian atau info-info yang diekspos di internet itu hampir 75% lah kurang lebih, itu semuanya yang buruk-buruk. Jarang itu kalau melihat berita yang muncul kemudian yang baik-baik, prestasi misalkan, itu jarang yang ada. Mana yang kebanyakan itu pasti kejadian begal atau bunuh diri atau perampokan atau seksual dan lain sebagainya. Kenapa jarang diinfokan, diberitakan hal-hal yang baik, misalkan Indonesia berprestasi tingkat ini, atau anak muda, santri misalkan, harusnya kan yang baik-baik. Bahkan yang paling lucu itu adalah tutorialnya juga ada, tutorial kemaksiatannya juga ada. Ini ada, disampaikan nih kalau mau mencuri gini-gini. Apalagi sekarang musim prank. Entahlah orang-orang seperti itu. Inna lanaraha fi dhalalim mubin, sungguh ia itu melakukan suatu perbuatan yang sangat menyimpang, sesatnya. Melakukan hal perbuatan yang sangat menyimpang. Falamma sami'at bimakrihinna. Lalu bagaimana? Perhatikan nih. Kalau kalian misalkan gimana? Dituduh yang macam-macam, kemudian apa respon kalian? Apa yang kalian lakukan? Setelah kalian tahu ternyata itu loh misalkan yang telah membicarakan kalian di belakang kalian. Apa yang kalian lakukan? Kalau kalian apa? Atau membalas juga? Tapi Sayyidah Zulaikha ini falamma sami'at bimakrihinna. Kemudian setelah Sayyidah Zulaikha ini mendengar terhadap perbincangan yang ada di luar, khususnya emak-emak ini yang membincangkan, maka apa yang dilakukan oleh Sayyidah Zulaikha? Arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaqa'ah. Maka diundang semuanya. Seluruh emak-emaknya itu misalkan seperti orang pembesarnya atau pemimpinnya yang perempuan-perempuan ini, kemudian diundang ke rumahnya, ke istananya. Kira-kira untuk ngapain? Ada orang yang menjelek-jelekkan di belakang, kemudian diundang ke rumahnya dan disiapkan tempat yang sangat enak. Jadi disiapkan sofa, ada bantalnya di situ. Bahkan lengkap dengan jamuan-jamuannya. Di sini ada minuman, kemudian ada buah-buahan. Disediakan. Orang yang membicarakan kejelekannya malah diperlakukan seperti ini. Kalau sekarang apa? Langsung pencemaran nama baik, hukum. Jadi inilah kemudian yang disampaikan itu, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi inilah yang kemudian disampaikan oleh Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan ikutilah, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Karena keburukan yang dibalas dengan kebaikan itu akan menghapus keburukan yang ada. Hanya kalau kalian dibully sama kawan-kawan kalian jangan ikut membalas. Itu pertanda bahwa dosa kalian itu ingin diambil oleh mereka. Dan mereka yang membuli seperti itu pertanda ia kurang dosa. Ini dosanya kurang kan? Kebanyakan pahala sudah saya berikan ini. Maka luar biasanya beliau ini sudah diundang ke singgasananya, ke istananya, untuk kemudian berdialog, diskusi. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Kemudian disediakanlah sikin. Sikin itu pisau. Setelah diundang semuanya sudah hadir, duduk, kemudian baru dikasih pisau. Kan tadi ada jamuannya, ada buah-buahan sambil dimakan. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin. Sebelum Nabi Yusuf alaihissalam kemudian ditampakkan ke mereka, jadi kata Nabi Yusuf, kata Sayyidah Zulaikha seperti ini, akan saya tunjukkan kenapa saya bisa menggoda anak buah saya misalkan, kenapa saya bisa menggoda pembantu saya, karena kalian belum tahu nih. Makanya alasan Sayyidah Zulaikha itu mengundang para perempuan ini, mama ini, salah satunya untuk melihat tuh wajah atau rupa dari sosok laki-laki yang saya goda. Maka kemudian dikasihlah, sebelum Nabi Yusuf kemudian dikeluarkan, ditampakkan, dikasihlah kemudian pisau satu-satu untuk kemudian mengiris buah-buahan yang sudah disediakan. Ketika sedang mengiris ini, wa qalat ikhruj alaihin, kata Sayyidah Zulaikha,
Yusuf keluarlah. Nabi Yusuf kemudian sudah dipersiapkan memang. Jadi tinggal nunggu aba-aba saja. Kemudian suruh keluar oleh Sayyidah Zulaikha, Yusuf keluar. Setelah keluar, falamma ra'ainahu akbarnahu. Maka ketika Nabi Yusuf itu keluar dari tempat yang telah memang disetting oleh Sayyidah Zulaikha, maka perempuan-perempuan ini kemudian terkesima. Akbarnahu. Jadi kemudian apa ya? Seakan-akan rupa dari Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Jadi belum pernah ada di masa itu sosok yang setampan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kemudian yang terjadi? Ra'ayna akbarna wa qatta'na aydiyahunna. Sampai-sampai mereka itu mengiris tangannya sendiri. Jadi misalkan sedang mengiris ini. Kemudian dikatakan Yusuf keluarlah. Gitu. Gak kerasa kalau tangannya sedang keiris. Yang mak-mak ini kerasa, yang diiris itu bukanlah tangannya, bukanlah jari jemarinya, tapi apa? Buah-buahannya. Ini gak kerasa. Mengapa demikian? Saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang ada nggak laki-laki yang seperti ini? Saking tampannya Nabi Yusuf, saking tampannya misalkan ada perempuan yang mengiris. Ini gak kerasa. Kerasanya itu setelah Nabi Yusuf disuruh masuk. Makanya oleh Sayyidah Zulaikha itu Nabi Yusuf dihadapkan ke belakang, ke depan seperti ini, kemudian muter dihadapkan ke belakang. Tetap bengong seperti ini, dilihat terus sama mak-maknya itu. Kata mak-maknya, jangankan Zulaikha, saya juga ini jatuh hati misalkan kepada Yusuf. Kemudian disampaikan oleh Sayyidah Zulaikha, kalian aja baru lihat sekali sudah menaruh hati kepada Yusuf, bagaimana dengan saya yang satu rumah? Makanya kata Sayyidah Zulaikha, makanya jangan asal ngomong di belakang. Jangan asal membincangkan, karena kalian itu belum tahu sosok dari Yusuf alaihissalam. Kalau sudah tahu, baru sekali lihat sudah jatuh hati. Kalau sekarang harus berapa kali? Berapa kali lihat sekarang baru jatuh hati kan? Nah, makanya ini banyak riwayat ya bahwa utiya Yusufu wa ummuhu syatral husni. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam beserta ibunya itu diberikan separuh dari ketampanan dan kecantikan. Jadi kalau ingin melihat ketampanan makhluk itu manusia, maka lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi setelah Nabi Muhammad itu kemudian diberikanlah separuhnya itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Allah karuniakan separuh ketampanan itu untuk Nabi Yusuf. Separuhnya lagi kepada kita semuanya nih. Ya semua, seluruh umat manusia ini jangan bangga. Yang kita dapatkan itu separuh dan itu pun semuanya. Sedangkan Nabi Yusuf separuh sendiri. Ya kalau kalian melihat artis, entah yang laki-laki kah atau yang perempuan, cantiknya luar biasa, tampannya luar biasa. Lalu bagaimana dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Ya kalau sekarang itu ada GGS, ganteng-ganteng serigala. Kalau dulu ganteng-ganteng Nabi. Nabi Yusuf ganteng-ganteng Nabi, serigala man. Serigala ganteng juga sekarang. Aduh, manusianya dikalahkan sudah. Yang paling menarik itu adalah jika kemudian ada seorang perempuan, di sini diriwayatkan an Abdillah qala kana wajhu Yusuf mithlul barqi. Aura dari ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam itu seperti halnya kilat. Jadi apa kemilauan dari wajahnya Nabi Yusuf itu seperti halnya petir. Enggak terbayang, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi seperti kilatan petir. Wa kanatil mar'atu idza atathu li hajatin wa tawajjahu makhafatan. Kalau misalkan ada seorang perempuan memiliki suatu kebutuhan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf itu menutupi wajahnya. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Takutnya mereka naksir. Kalian misalkan ada santriwati mau ada perlu ke kalian. Kalau kalian ya tidak, dandan dulu kan. Nabi Yusuf beda, ditutupi mukanya dulu, takut mereka naksir. Orang-orang sekarang kan gak setampan itu. Jadi kalau Nabi Yusuf supaya ketampanannya itu tidak dilihat oleh perempuan yang lain, karena khawatirnya ada fitnah,
ada kecenderungan terhadap beliau, maka beliau tutupi. Kalau sekarang ada yang ditutupi? Sebenarnya kalau sekarang kan bahasa sekarang itu adalah TP-TP semua. Tahu TP-TP? Tebar pesona. Nah, ada perempuan langsung nongol ya. Itulah bedanya. Maka yang mereka katakan itu adalah wa qul hasya lillahi ma hadza basyara. Demi Allah saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah, hadza ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kalau ini nih bukan manusia asli. Kata emak-emak itu. Ini adalah malaikat yang nyamar jadi manusia. Jadi emak-emaknya mengatakan demikian. Ini bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar jadi manusia. Ini tampaknya luar biasanya ada illa malakun karim. Maka bagaimana kelanjutannya? Ketika Nabi Yusuf kemudian sudah dilihat rupanya oleh emak-emak dan mereka tanpa sadar terbius oleh rupanya Nabi Yusuf alaihissalam, maka bagaimana respon dari Sayyidah Zulaikha setelah mengundang mereka dan mereka menyaksikan sendiri betapa tampannya Nabi Yusuf alaihissalam? Inilah yang coba akan kita lanjutkan dalam episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.